Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmaningsi. Saya salah satu mahasiswi Politeknik Kesehatan Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai embedding, blok jaringan, mikrotom, dan pewarnaan. Nah, untuk itu mari kita simak materi yang saya akan bawakan. Semoga bermanfaat ya. Ya, teknik penanaman jaringan. Setelah proses infiltrasi dengan parafin cair atau dengan dikenal proses pematangan jaringan, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah tahap penanaman jaringan pada base mold. Jaringan diambil dari kaset dan ditempatkan pada base mold. Kemudian dituangkan parafin cair yang sejenis dengan parafin yang digunakan pada proses infiltrasi. Tahap yang penting di dalam proses ini adalah mengorientasikan jaringan secara baik sehingga dapat mempermudah proses jaringan. Jaringan dapat diorientasikan di tepi, di ujung, atau di permukaan tergantung pada jenis jaringan yang ditanam. Baik, bahan yang kita akan gunakan dalam proses embedding yang pertama adalah lilin parafin atau parafin cair. Yang kedua adalah pinset. Dan yang terakhir ada yang kita gunakan adalah mold atau wadah yang sifatnya aluminium. Nah, prosedur dalam penanaman jaringan yang pertama adalah menuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. Dan yang kedua, posisikan jaringan sesuai dengan yang diharapkan. Dinginkan dasar dari base mold sehingga posisi tidak terjadi perubahan. Kemudian tutup dengan kaset jaringan. Setelah ditutup, tuangkan parafin cair kembali hingga batas maksimal. Dan yang terakhir, dinginkan dengan kondisi alas base mold yang dingin. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik penanaman jaringan, yaitu perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek terlebih dahulu beberapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Yang kedua, pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Kemudian, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Dan yang terakhir, melakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Ini adalah bentuk posisi blok jaringan yang baik dan benar, yang dimana pada gambar ini adalah gambar potongan jantung. Oh, larat, ini adalah hati mencit. Sedangkan ini adalah jantung, dan yang ini adalah paru. Di mana hal ini menunjukkan posisi yang benar dan baik dalam untuk melakukan pemotongan. Nah, posisi yang benar untuk beberapa spesimen jaringan, yaitu struktur tubular, penampang dinding dan lumen harus terlihat, yaitu terlihat arteri, vena, tuba fallopi, dan spesimen vas deferens. Yang kedua, biopsis kulit, yaitu eksisi penampang epidermis, dermis, dan lapisan subkutan harus terlihat. Yang ketiga, usus, kandung empedu, dan biopsis epitel lainnya. Memotong bidang pada sudut kanan ke permukaan dan diposisikan sehingga permukaan epitel dipotong terakhir. Meminimalkan kompresi dan distorsi lapisan epitel. Dan yang keempat, biopsi otot, yaitu potongan harus berisi bidang melintang dan longitudinal. Beberapa potongan jaringan diposisikan berdampingan dengan permukaan ke arah yang sama. Sekarang kita beralih pada materi mikrotom, yaitu kita mengetahui mikrotom ya pertama merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempel pada suatu kaca. Objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Umumnya mikrotom ini diperoleh dari jaringan yang ditanam dalam parafin sehingga dapat blok jaringan yang bersifat padat dan keras. Nah, jenis-jenis mikrotom itu terbagi beberapa,
yaitu yang pertama adalah rotary mikron atau mikron putar. Itu bekerja menggunakan suatu tuas pemutar dengan sudut 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan dan belakang. Mikrotom ini terdapat dalam beberapa jenis, mulai dari jenis manual yang mengharuskan semua pergerakan mikrotom diatur oleh operator, jenis semi otomatis yang memiliki suatu motor penggerak otomatis, juga tuas pemutar manual, hingga jenis otomatis yang dilengkapi dua motor penggerak dan tuas dengan fungsi lebih. Proses otomatis pada mikrotom ini dapat mengurangi kesalahan dan proses pemotongan berulang, serta mengurangi efek kecelakaan kerja yang sering terjadi pada mikrotom manual. Yang kedua, sliding mikrotom. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada suatu posisi tetap. Kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Pada jenis lain, blok parafin yang berada pada posisi diam dan mata pisau yang bergerak memotong blok. Mikrotom jenis ini digunakan untuk memotong blok jaringan seloidin dan blok parafin berukuran besar. Rotary rocking mikrotom. Salah satu kunci utama pada proses pemotongan dengan mikrotom adalah pisau yang digunakan. Saat ini digunakan dua jenis pisau, yaitu pisau stainless steel sekali pakai, pisau gelas, dan pisau berlian. Untuk pemotongan rutin dan kriotomi digunakan pisau stainless steel sekali pakai, sedangkan dua jenis pisau lainnya digunakan untuk sediaan yang diamati dengan mikroskop elektron dan menggunakan blok plastik resin. Nah, ini adalah bagian-bagian mikrotom. Yang pertama yaitu penjepit kaset. Yang ini. Sedangkan yang bagian kedua adalah penjepit pisau. Dan yang ketiga, bak limbah potongan jaringan. Ini ya. Yang keempat, rak penyimpanan. Yang bagian kelima ini, pengunci roda pemutar. Yang enam, roda pemutar halus. Ini ya. Yang ketujuh, tuas untuk mengaktifkan rem tangan. Kemudian yang kedelapan, yaitu tuas pengunci penjepit pisau. Yang kesembilan, tuas pengarah posisi penjepit kaset. 10, roda pemutar kasar. Yang 11, tuas pemutar mengaktifkan mekanisme pemotongan kasar. Kemudian yang ke-12, tuas pengunci untuk pengarah posisi penjepit pisau. Yang ke-13, skala ketebalan potongan. Yang ke-14, knop tambahan untuk mengatur ketebalan potongan. Dan yang terakhir adalah pengunci pisau. Nah, teknik pemotongan. Teknik pemotongan terbagi menjadi dua, yaitu pemotongan kasar atau trimming dan pemotongan halus. Nah, fungsi pemotongan kasar yaitu untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Sedangkan potongan halus yaitu berfungsi untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Kasar. Proses potong kasar atau trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potong kasar dikarenakan pada proses ini mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu pada 15–30 mikron. Pada proses ini perlu dilakukan dengan teliti karena jika tidak, dapat mengakibatkan artefak pada pita jaringan.
Pastikan blok jaringan sudah disteril di belakang pisau, sehingga blok tidak langsung terpotong tebal karena dapat menyebabkan blok pecah dan merusak jaringan di dalamnya. Nah, ini adalah dampak dari hasil pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan sehingga menimbulkan banyak lubang-lubang. Ya, ini adalah teknik potong halus, di mana bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Blok jaringan yang akan dipotong harus didinginkan terlebih dahulu untuk memberikan suhu yang stabil pada blok parafin dan jaringan. Ketebalan pita jaringan untuk jaringan hasil pembedahan rutin ialah 3-sampai mikron. Idealnya hasil pemotongan yang baik akan saling menempel satu sama lain, membentuk pita dengan ketebalan yang sama. Namun pita yang terbentuk dapat memiliki ketebalan yang bervariasi meskipun dipotong pada skala yang sama. Langkah-langkah pemotongan. Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Kedua, pasang dan atur sudut kemiringan pisau, kemudian dikencangkan. Nah, ada teknik yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu teknik potong kasar dan potong halus. Yang dimana potong kasar yaitu tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Dua, buka pengunci tuas pemutar. Gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Kemudian, tuas pemotong kasar ditekan. Kemudian, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Dan hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Lalu lepaskan tuas pemotongan kasar. Nah, setelah pemotongan kasar kita beralih pada potongan halus, yaitu atur ketebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knob pengatur ketebalan dan memperhatikan skala ketebalannya. Gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses potong kasar dan potong halus. Menggeser posisi pisau, pastikan pisau sudah terpasang dengan kuat. Mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Ambil pita jarum yang berbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan pindahkan ke atas waterbath untuk selanjutnya ditempelkan pada kaca objek. Posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau, kunci tuas pemutar, lalu lepaskan blok jaringan dari penjepit dengan anti blok lain yang akan dipotong. Nah, kita perlu adanya perawatan mikrotom. Untuk menghasilkan pita jaringan yang baik, diharuskan perawatan berkala agar mikrotom dapat terus bekerja dengan baik. Nah, yang pertama, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpan pada kotak pisau. Kemudian, bak dibersihkan penampung sisa jaringan. Bersihkan mikrotom dengan lap, kering dan halus. Mikrotom ditutup dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Lumasikan bagian gerak mikrotom secara berkala. Lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Nah, sekarang kita beralih pada pewarnaan. Pewarnaan rutin yang biasa digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan hematoxylin eosin atau dikenal dengan HE. Namun sebelum melakukan pewarnaan jaringan yang telah terlewati proses pematangan jaringan masih mengandung parafin, sedangkan proses pewarnaan adalah proses yang banyak melibatkan air, sehingga sebelum proses pewarnaan, parafin harus dilunturkan terlebih dahulu. Proses pelunturan parafin dari jaringan dinamakan deparafinasi. Selanjutnya adalah proses penarikan air yang disebut sebagai rehidrasi. Nah, pewarnaan HE ini didasarkan pada prinsip sederhana, yaitu sifatnya asam basa dari larutan yang kemudian akan diberikan dengan komponen jaringan yang mempunyai kecenderungan terhadap sifat asam ataupun basa tersebut, sehingga terjadi ikatan antara molekul dengan komponen jaringan.
Nah, hematoksilin. Prinsip dasar hematoksilin. Hematoksilin diekstrak dari kayu bulat Amerika, yaitu Haematoxylon campericianum. Hematoksilin akan mengikat inti sel secara lemah, kecuali bila ditambahkan senyawa lainnya seperti aluminium, besi, krom, dan tembaga. Senyawa hematoksilin yang dipakai adalah bentuk oksidasinya, yaitu hematin. Proses oksidasi senyawa hematoksilin ini dikenal sebagai ripening dan dapat dipercepat prosesnya dengan menambahkan senyawa yang bertindak sebagai oksidator, seperti merkuri oksida, hidrogen peroksida, potasium permanganat, dan sodium iodat. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kromatin pada inti sel mempunyai sifat asam dan akan menarik satu warna yang bersifat basa. Untuk pewarnaan hematoksilin jaringan secara rutin yang paling banyak digunakan adalah Enrich, Mayer, Harris Gill. Hematoksilin karasi kadang-kadang digunakan terutama untuk potong buku. Nah, macam-macam hematoksilin. Macam-macam hematoksilin, yaitu yang pertama hematoksilin Ehrlich, yang dimana itu dibuat dengan cara pematangan yang alami, yaitu pematangan selama 2 bulan. Kemudian hematoksilin Mayer. Hematoksilin ini matang dengan senyawa kimia yang yaitu sodium iodat. Hematoksilin Mayer paling banyak digunakan dan memberikan hasil pewarnaan yang jelas, masa simpannya lama. Kemudian hematoksilin Harris, yaitu hematoksilin ini matang secara kimiawi dengan oksidasi merkuri. Namun oksidasi merkuri ini sangat beracun, tidak ramah lingkungan dan memiliki efek panjang yang merugikan dan bersifat korosif. Terus kemudian hematoksilin kole atau yaitu salah satu pewarnaan alum atau tawas. Pewarnaan ini matang dengan larutan iodium beralkohol. Formulanya adalah hematoksilin 1,15 gram. Kemudian hematoksilin karasi, yaitu hematoksilin alum atau tawas yang matang secara kimiawi dengan kalium iodat. Hematoksilin Gill, yaitu hematoksilin 2 gram. Aluminium sulfatnya 17,6 gram. Terus yang terakhir hematoksilin Delafield, yaitu dibuat dengan cara pematangan yang alami. Pematangan selama 2 bulan, waktu pematangan bisa lebih singkat dengan menempatkan di tempat yang hangat seperti di jendela-jendela. Bluing. Bluing diperlukan untuk mengubah pewarnaan inti dari ungu kemerahan menjadi biru atau ungu jernih. Agen bluing bersifat basa dengan kisaran pH optimal 7,5 sampai 9,0. Agen bluing diantaranya adalah Scotch tap water, ammonium water, dan lithium karbonat. Cara kerja bluing adalah dengan meningkatkan pH, mengurangi H+ pada larutan yang berefek pada struktur hematoksilin dan menghilangkan H+ dari struktur ring. Ini adalah bagian proses bluing, yang dimana proses pewarnaan yang dari warna merah ke biru jernih. Nah, pewarnaan eosin adalah pewarna sintesis yang termaksud golongan sanden. Eosin bersifat asam dan akan mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Eosin adalah counterstain yang dapat mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat menjadi bernuansa merah dan orange. Eosin juga mewarnai inti sel yang telah terwarnai hematoksilin dari biru menjadi berwarna ungu.
Sebagai pewarna sitoplasma, eosin biasanya digunakan dalam konsentrasi 0,5 sampai 1% di dalam Aquades. Kristal timol ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan jamur, kemudian ditambahkan sedikit asam asetat 0, ml dalam 1000 ml warna. Untuk mempertajam pewarnaan, diferensiasi terjadi ketika pencucian dengan air keran dan ketika dilakukan dehidrasi dengan alkohol. Intensitas perpaduan warna HE ditentukan oleh kita sebagai pemberi keseimbangan warna, harus bisa dilihat ketika preparat tersebut diperiksa di bawah mikroskop. Nah, proses perwarnaan hemaktosilin eosin. Yang pertama, deparafinasi atau menghilangkan parafin menggunakan zat silol 1 dan silol 2 selama 10 menit dan 15 menit. Kedua, rehidrasi memasukkan air, alkohol dengan penurunan konsentrasi Aquades absolutnya 70%, etanol absolut sampai alkohol 95%, alkohol 70%, Aquades selama 3 menit. Pewarnaan hemaktosilin alum 15 menit. Kemudian pencucian pada air mengalir sampai berwarna biru dalam waktu 5 menit. Dan terakhir, diferensiasi, proses dekolorisasi pada sitoplasma menggunakan asam alkohol 1%, yaitu 1% HCl dalam 70% alkohol, dengan akurasi waktu 5 sampai 10 detik 3 celup. Nah, kemudian pencucian air mengalir 1 menit, bluing atau proses memperjelas warna biru pada inti sel, diikuti dengan pencucian dengan air mengalir litium karbonat 3 celup. 8. Pewarnaan eosin 1% dalam waktu 3 sampai 5 menit. Dehidrasi menghilangkan air alkohol dengan kenaikan konsentrasi 70 absolut, alkohol 70%, alkohol 95%, etanol absolut 1 sampai 3 menit. Glaring, silol 1 sampai silol 2 dengan akurasi waktu 3 sampai 5 menit. Mounting, proses entelan, penutupan jaringan di antara cover gelas dengan objek entelan. Nah, ini adalah hasil dari pewarnaan, di mana nukleus berwarna biru kehitaman, sitoplasma berwarna nuansa pink, serat otot berwarna pink lebih gelap, sel darah merah berwarna orange atau merah, fibrin berwarna pink gelap. Struktur dan substansi selain nukleus mungkin akan terwarnai oleh hemaktosilin seperti hifa jamur dan endapan kalsium yang sering kali berwarna hitam atau biru. Ya, baik, itu saja yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat.